Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Religi Pagi mencari inspirasi hikmah dalam pendidikan agama dan pembinaan kehidupan. Pendengar dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini di Religi Pagi bersama Ustadz Muhammad Zaini. Kita sudah terhubung di line telepon. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Apa kabar Pak? Sehat, Alhamdulillah, Masya Allah. Baik Ustadz, silakan Ustadz untuk religi pagi hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kehidupan kita. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang pandai bersyukur atas segala nikmat dan rahmat yang telah Allah anugerahkan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa menjadi umatnya yang senantiasa istiqamah berpegang teguh kepada sunnahnya. Mudah-mudahan kelak mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, lalu kemudian kita sama-sama dimasukkan ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu dari rukun iman adalah kita mempercayai hari kiamat, adanya hari kiamat. Dan kemudian ketika dekatnya hari kiamat, berarti itulah tanda akhir zaman. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, percaya kepada hari kiamat merupakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam akidah Islam yang harus kita meyakininya. Karena kenapa? Ini akan menumbuhkan kesadaran kepada kita bahwa dunia ini fana, yang baqa adalah Allah subhanahu wa ta'ala, yang kekal hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kehidupan dunia adalah sarana kita untuk mengumpulkan bekal kembali ke akhirat, untuk mengumpulkan amal agar kita mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya, berkaitan dengan hari kiamat ini, Allah juga banyak menyinggung di berbagai ayat. Allah juga banyak menjelaskannya untuk menumbuhkan keyakinan kepada kita. Bahkan begitu banyak hadis-hadis yang berbicara tentang hari kiamat. Hari kiamat merupakan keyakinan yang harus menjadi pegangan kita sehingga kita tidak terlena. Kita kemudian tidak terhanyut dengan berbagai macam kenikmatan dunia yang sesaat, lalu kemudian ketika kita tidak berpegang teguh kepada keimanan, maka kita akan hanyut dengan kehidupan duniawi ini. Dan tentu saja keseimbangan yang harus kita bangun, mempersiapkan kehidupan akhirat dengan apa yang telah Allah berikan. Umur, kesehatan, harta, kekayaan, jabatan dan kedudukan, semuanya harus diorientasikan sebagai bekal, wasilah untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tentu saja kita tidak melupakan bagian kita dari kehidupan dunia ini. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 33, وَابْتَغِي فِي مَا آتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Carilah oleh kalian kebahagiaan akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan, dengan apa yang telah Allah berikan, dan jangan kalian lupakan bagian kalian di dunia. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan hari kiamat dan kemudian huru-hara di akhir zaman, ini menarik untuk kita berbincangkan, menarik untuk kita kaji, menarik untuk kita telaah sebagai bekal kita menyongsong akhir zaman, menyongsong hari kehidupan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka khafiyyun anha qul innama 'ilmuha 'indallah walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Maksud mereka bertanya kepadamu adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bilakah terjadinya kiamat? Katakanlah, maka Allah menyampaikan kepada wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada umatmu, innama ilmuha inda rabbi, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangan selainnya. Kiamat itu amat berat, huru-haranya bagi makhluk yang ada di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu, melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu, seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan gambaran yang jelas bagi kehidupan kita, mengukuhkan keimanan kita bahwa satu-satunya yang paling mengetahui tentang hari kiamat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui pesan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan gambaran pegangan bagi kita bagaimana tanda-tanda menyongsong hari kiamat. Bagaimana kesiapan kita untuk menghadapi hari kiamat, ini yang menjadi penting. Di sejumlah penyampaian para ulama dalam berbagai macam kitab para ulama, ketika menjelang datangnya hari kiamat, begitu banyak terjadi fitan. Apa itu fitan? Begitu banyak terjadi berbagai macam cobaan. Begitu banyak terjadi berbagai macam ujian. Begitu banyak terjadi huru-hara di akhir zaman. Dan kita saat ini berada di akhir zaman. Bahkan di zaman Rasulullah SAW 14 abad tahun yang lalu, ketika beliau melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj, saat itu ia melihat ada seorang, diriwayatkan dalam sebuah riwayat, ada seorang nenek yang bungkuk, lalu kemudian bertanya kepada malaikat, apakah itu? Itulah bumi yang kalian tempati. Artinya apa? Bumi kita sudah tua dan kita sudah berada di penghujung akhir zaman. Tapi tidak boleh juga kita berkata, loh, kapan datangnya? Sampai saat ini juga tidak. Tetapi inilah keyakinan yang harus kita yakini, yang tidak boleh kita ingkari, karena ketika mengingkari hari kiamat, berarti kita telah merusak pondasi dasar dari rukun keimanan kita sebagai seorang muslim. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua tanda akan datangnya hari kiamat yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tanda-tanda yang kecil dan ada tanda-tanda yang besar. Adapun tanda besar di antaranya adalah ketika Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadisnya, ketika terbitnya matahari dari sebelah barat dan munculnya Dajjal. Ini adalah tanda besar yang sudah nyata semakin dekatnya dengan hari kiamat. Lalu kemudian ada tanda-tanda kecil, ini dijelaskan begitu banyak dalam hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Yang pertama, wafatnya Nabi SAW. Wafatnya beliau ini adalah tanda akhir zaman, semakin dekatnya kita dengan hari kiamat. Banyaknya muncul orang-orang yang mengaku Nabi, hilangnya amanah dan kejujuran, diangkatnya ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Artinya ketika para ulama wafat, ini adalah tanda diangkatnya ilmu, sehingga yang lahir nanti kemudian adalah orang-orang yang menganggap dirinya orang yang berilmu, lalu kemudian ketika ia memberikan fatwa yang sesat dan menyesatkan umat. Merajalelanya kebodohan, banyaknya perzinahan, banyaknya minuman keras, merebaknya narkoba, merebaknya perjudian,
budak melahirkan tuan atau anak menjadi tuan untuk bapak dan ibunya, banyaknya pemutus silaturahim, naiknya angka perceraian, banyaknya kejadian mati mendadak, mautul faja'ah, masjid yang kosong dari jamaah yang memakmurkannya, banyak orang yang mencari rizki dengan jalan yang tidak halal, maka ini adalah tanda-tanda kecil dari akhir zaman. Artinya apa? Semakin jauhnya keimanan dan ketaatan manusia, keimanan dan ketaatan kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita jika dalam kondisi seperti ini? Bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin dalam menghadapi fitnah di akhir zaman? Maka jawabannya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, agama menjadi solusi dan rem paling pakem di akhir zaman. Artinya kita berpegang teguh kepada agama kita. Bagaimana sikap kita jika hidup dalam kondisi seperti itu? Maka ada beberapa nasihat yang diberikan oleh para ulama yang harus menjadi sikap kita ketika menghadapi akhir zaman. Yang pertama, memelihara keimanan, menanamkan ketakwaan dan ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta banyak menuntut ilmu dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan muslim, melainkan dalam keadaan Islam. Al-Hafiz Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini mengutip pendapat Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, hendaklah Allah ditaati dan tidak dimaksiati, hendaklah diingat dan tidak dilupakan, dan hendaklah disyukuri, tidak dikufuri. Artinya apa? Bahwa kehidupan kita harus senantiasa menjaga keimanan kita. Tidak boleh bergeser sedikit pun, jangan sampai kita tergoda dengan kemaksiatan dan perbuatan dosa. Karena kita tidak tahu kapan ajal kita. Kita harapkan Allah panggil kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman dan ibadah, bukan dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan kufur dan maksiat di sisi Allah. Na'udzubillah. Makanya Rasulullah mengajarkan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku untuk taat kepada agamamu. Inilah sikap yang harus kita bangun, memohon perlindungan kepada Allah. Bahkan ketika tanda hari kiamat yang besar, yaitu dengan datangnya Dajjal, kita juga diminta oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah untuk berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Makanya kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak surah Al-Kahfi, terutama menghafal surah Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 10. Ini menjadi wasilah untuk mendapatkan pertolongan dari Allah dari segala macam bentuk fitnah Dajjal. Kedua, kita memperbanyak amal soleh dan berusaha menahan diri, tidak melakukan keburukan, tidak melakukan kemaksiatan dan kesyirikan, dan berusaha meninggalkan segala perkara yang tidak membawa manfaat. Makanya Al-Imam Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang ketakwaan, maka beliau menjelaskan bahwa tanda dari orang yang bertakwa, al-khawfu minal jalil, wal amalu bitanzil, wal qana'atu bil qalil, wal isti'dadu liyaumir rohil. Orang yang bertakwa, dia senantiasa berorientasi iman dan amal soleh, dia takut kepada Allah yang Maha Agung. Dia beramal dengan amalan apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ridho dengan pemberian Allah yang sedikit, serta senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari pembalasan, hari akhirat. Yang ketiga, kita harus pandai memilih teman. Teman itu merupakan cerminan hati, cerminan keimanan. Ketika kita berteman dengan orang yang beriman, insya Allah kita akan mendapatkan pantulan keimanan. Ketika kita berteman dengan orang yang tidak beriman, orang yang bermaksiat, maka kita pun akan terkena imbasnya. Maka pandai-pandailah kita memilih teman. Keempat, seleksi dan meneliti dalam menerima berita. Maka ketika begitu kita menerima berbagai macam informasi
di berbagai media sosial, di berbagai media yang kita dapatkan, Allah telah memberikan bimbingan dan panduan sehingga kita harus senantiasa menjaga keimanan kita. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan kamu itu. Artinya, kita juga harus menjadi orang yang cermat dalam menerima informasi, karena di akhir zaman ini begitu banyak pemutarbalikan fakta, yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar, sehingga hak dan batil bercampur aduk. Tapi kita harus cerdas menerima informasi. Terakhir, yang kelima, dalam menghadapi fitnah akhir zaman, dan tetaplah kita bersama barisan kaum muslimin dalam kehidupan berjamaah. Kita bersama-sama dalam ketaatan, sholat bersama, saling menasihati dan sabar atas gangguan berbagai macam ujian. Dan Allah memberikan pesan kepada kita dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, istiqomah kita menjalankan perintah agama, wa la tafarraqu. Jangan kita berpecah belah, wahai kaum muslimin. Hilangkan perbedaan, bangun persatuan dan kesatuan atas dasar keimanan dan keislaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Allah memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita dalam menghadapi berbagai macam fitnah di akhir zaman. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk ilmunya pagi hari ini. Semoga kita semua pendengar yang lagi dengarkan pagi hari ini di Religi Pagi mendapat berkah dan juga ilmu yang baik, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, pendengar dimanapun berada, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini di line telepon kita di 0771271100. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Pak. Dengan Pak Atan di Blok Peningan nih, Pak. Baik, Pak Atan. Wah, alhamdulillah. Tapi kalau kita lihat dunia kita, Ustaz, dunia Betul. kita ini bermacam-macam masalah. Bermacam dunia ini tak ujung, tak akhir sampai Covid ini. Ini ujian nih, tak akhir. Mungkin bukan tak akhir, inilah ujian terbesar. Maka inilah kadang-kadang manusia pun kadang-kadang tidak berpikir, tidak mengkaji ke situ. Ya, kadang-kadang inilah kita yang kita asiknya, kadang-kadang kita sudah mabuk dunia, gila dunia. Sesuai dengan surah Al-Baqarah mengatakan ujung ayat tu bima kanu yakzibun, karena kita berdusta. Di pangkal hayatnya itu penyakit hati, dari penyakit hati ini dunia ni begini. Jadi bimakan ya sibuk, mabuk dunia, gila dunia, sampai kita enggak bisa kenal dunia, tak kenal akhirat, tak kenal diri. Ini kita ni, ini ilmu. Saya mau tanya ini sedikit aja. Ataupun orang ahli ibadah dengan ahli ilmu, ini yang menjadi orang beriman dan bertakwa, orang ahli ibadah atau orang ilmu. Kalau kita kajikan orang ahli ibadah, ini kadang-kadang coba kita lihat. Sekarang berbanyak macam-macam orang ahli ibadah. Bisa di rumah-rumah ibadah, tempat-tempat ibadah, bisa ada cari makan situ. Menyalahgunakan. Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Pak? Pak Rasino. Silakan Pak Rasino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rashid. Judul kita punya dunia hari kiamat, Ustaz. Namun tidak tahu kapan. Pertanyaannya, bolehkah kita membayangkan kondisi hari kiamat seperti sirat, timbangan amal, hari kebangkitan maupun siksa neraka maupun kondisi surga, Pak Ustaz? Itu Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum Bung Syahrudin. Iya Pak, dengan siapa Pak?
dengan Sony. Bang Sony. Baik, silakan Bang Sony. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sony. Tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa akhir zaman itu tanda-tanda hari kiamat itu matahari terbit di sebelah mana Pak? Dari sebelah barat, Ustaz. Terbalik Pak Terbalik. Ini Betul artinya sekali. kan kalau kita berpikir secara logis, barangkali secara fisika tak mungkin kan? Tapi ini merupakan suatu gambaran harus kita tafsirkan. Kalau saya menafsirkan gini Pak, mungkin Pak Ustadz bisa meluruskan. Iya. Artinya nanti agama Islam itu akan berkembang di negara-negara barat itu. Sementara negara timur nih merosot seperti Bapak bilang tadi kan. Iya. Banyak orang-orang Islam nih yang tak berilmu percaya kepada yang ini akhirnya ya mengaku-ngaku itu akhirnya memberi ajaran yang tidak benar gitu. Pengikut-pengikutnya pun jadi tak paham gitu kan. Nah ini Betul mungkin sekali. gambaran saya seperti itu Pak. Nanti Bapak Baik, mengatakan yang kedua, Bapak mengatakan bahwa waktu hari kiamat itu tidak bisa dipastikan kan. Cuman tanda-tandanya tadi Bapak dah bilang. Lebih banyak perempuan pada laki-laki kan sekarang memang ada tanda-tanda salah satunya dan lain sebagainya. Nah, kenapa waktu hari kiamat tidak diketahui tetapi di surga dan neraka itu digambarkan. Kalau di surga itu dikasih tahu nanti ada air mengalir, ada dilayani oleh bidadari dan sebagainya. Dan di neraka itu nanti kita dicocok segala macam. Nah itu dapat. Nah, ini kenapa hari kiamat ini lupa semacam gambaran aja, tapi tak seperti yang penjelasan ketika di surga nanti kita dilayani dengan ya bermacam-macam kemewahan lah gitu, tak pernah tua, tak pernah muda gitu gambarannya. Iya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, terima kasih. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini langsung bisa Ustadz tanggapin Ustadz beberapa pertanyaan ini. Baik, terima kasih Tok Ali tadi di penyengat ya. Benar sekali itu, sekarang ini kita menghadapi fitnah akhir zaman, begitu banyak problem yang terjadi. Termasuk tadi menyinggung corona, itu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari fitnah akhir zaman. Dan memang kecenderungan manusia lebih banyak mabuk dunia. Dan inilah yang memang sudah dikhawatirkan dan diprediksikan oleh Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah bersama dengan sahabatnya. Dan Rasulullah menyampaikan ada suatu penyakit yang akan menimpa umat yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Rasulullah menyebutkan penyakit itu adalah wahan. Jika kita hari ini mengkhawatirkan virus corona, pandemi COVID-19, 14 abad tahun yang lalu lebih hebat lagi daripada corona ini, lebih hebat lagi daripada pandemi COVID ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Apa itu? Penyakit wahan, virus wahan. Lalu kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu wahan? Maka kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Virus wahan itu, penyakit wahan itu adalah kita cinta kepada dunia dan takut mati. Inilah yang menyebabkan kelemahan dan kemunduran umat Islam. Umat Islam lebih cinta kepada dunia, lalu kemudian dia terjebak dengan kemewahan dunia, mabuk dunia, sehingga ia lupa hakikat keberadaannya di dunia ini harus menjadi khalifah. Dia mengendalikan dunia ini. Padahal Allah menciptakan kita ini untuk menjadi khalifah, mengatur bumi, bagaimana mengajak manusia untuk taat kepada Allah, dan mengatur bumi, mengeksplorasi dan mengeksploitasi sesuai dengan ketentuan Allah. Tapi kita tidak terlena. Jadi ada yang lebih hebat lagi daripada virus corona ini. Yang dikhawatirkan adalah penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia, takut miskin, takut mati, dan sebagainya. Bahkan takut virus corona akhirnya lemah keimanan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ahli ibadah dan ahli ilmu. Memang pada prinsipnya tidak bisa kita pisahkan antara ahli ibadah dengan ahli ilmu. Karena kenapa? Sejatinya orang yang ahli ibadah adalah orang yang dilandasi oleh ilmu. Karena syarat diterimanya ibadah, ilmu dan ikhlas. Ilmu yang dilandasi petunjuk oleh Rasulullah serta ikhlas hanya mengharapkan keridhaan Allah. Tapi terkadang ada dalam potret kehidupan ini
orangnya ahli ibadah saja. Kemudian dia tidak memperhatikan ilmu. Nah, sebagai contoh tadi itu Ali sempat mengangkat ada orang berjualan di masjid. Padahal memang dia ahli ibadah tapi berjualan di masjid. Padahal ada sebuah hadis yang memang Rasulullah melarang orang untuk berjual beli di dalam masjid. Berjual beli di dalam masjid. Nah, ini yang menjadi catatan adalah di dalam masjidnya. Mungkin nanti kesempatan bisa kita kupas lagi secara lebih mendalam. Tapi prinsipnya adalah bagaimana orang yang ahli ibadah dilandasi oleh ilmu sehingga ibadah kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang kedua, Pak Rashid, membayangkan hari kiamat. Nah, memang Rasulullah sudah memberikan bagaimana gambaran hari kiamat nanti. Jika kita melihat di dalam Al-Quran surah Al-Zalzalah, Allah sudah memberikan gambaran. Idza zulzilatul ardu zilzalaha. Apabila telah datang hari goncangan. Kemudian nanti bagaimana gunung-gunung kemudian semuanya berhamburan seperti kapas-kapas. Kemudian bahkan orang pada saat itu tidak lagi memperdulikan istri, memperdulikan suami, suami memperdulikan istri, anak memperdulikan orang tua pun memperdulikan anak. Semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Itulah gambaran hari kiamat. Boleh kita membayangkan dan sekaligus diiringi dengan muhasabah dalam menghadapi kondisi seperti itu. Mampu tidak kita akan menghadapinya? Apa yang akan menyelamatkan kita? Keimanan serta ketaatan kita kepada Allah. Itulah yang akan memberikan pertolongan kita untuk menghadapi hari kiamat. Itu memberikan motivasi kepada kita. Baik. Yang ketiga, Ustadz Sony, bahwa Rasulullah SAW menegaskan salah satu tanda akhir hari kiamat, akhir zaman, ketika matahari terbit dari barat. Artinya apa? Hari normalnya hari ini, matahari terbit dari timur. Kemudian hari kiamat adalah ketika terjadinya terbitnya matahari dari barat. Dan pada saat itu sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Kalau ketika kita memahami konteks hadis, ketika kita memahami teks hadis, tentu kita memahami teks hadis seperti apa yang dijelaskan oleh Rasulullah. Lalu kemudian kita memahami konteks hadis sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka makna yang pertama, jadi ada beberapa makna yang kemudian bisa kita ambil dari makna hadis tersebut. Yang pertama adalah memang benar, matahari itu terbit dari barat. Ketika terbit dari barat berarti matahari telah keluar dari orbitnya. Matahari telah keluar dari fitrahnya, telah keluar dari sunnatullahnya yang harusnya terbit dari timur, kemudian terbit dari barat. Ketika sistem tata surya, kemudian benda-benda yang ada di Bima Sakti, yang ada di berbagai galaksi, ketika ia keluar dari porosnya, keluar dari rotasinya, yang terjadi apa? Tubrukan. Yang terjadi adalah bentrokan. Ketika terjadi keluar dari peredarannya, maka akan terjadilah benturan yang sangat hebat, dan pada saat itu terjadilah hari kiamat yang sangat dahsyat. Itu makna yang pertama, makna secara hakiki. Ya, kemudian makna secara majazi. Ini yang sering juga disampaikan oleh sebagian para ulama, sebagian para asatidz dan mubalik, bahwa makna matahari terbit dari barat adalah jika Islam selama ini lahir dari Jazirah Arab, kemudian lahir dari Asia, maka pada akhir zaman nanti Islam akan berkembang dan Islam akan bangkit dari daerah barat, yaitu negara-negara Eropa. Negara-negara yang saat ini dikuasai oleh orang-orang kafir, dikuasai oleh orang-orang barat, justru kemudian nanti Islam akan lahir dari sana. Ini menjadi harapan kita, sehingga yang menguasai nanti dunia ini adalah kaum muslimin. Harapan kita demikian. Dan sekarang kalau kita lihat juga pertumbuhan masyarakat Eropa sangat luar biasa. Mereka yang kemudian menjadi seorang muslim sangat luar biasa. Amerika, kemudian negara-negara Eropa dan sebagainya, pertumbuhan dan perkembangan kaum muslimin di sana, imigran-imigran yang ada di sana memberikan dakwah yang sangat luar biasa, lalu kemudian penduduk setempat banyak yang kemudian penasaran dengan Islam dan akhirnya mereka memeluk Islam. Dan alhamdulillah trennya sangat luar biasa. Hari ini juga kita sangat luar biasa tren kesadaran hijrah yang sangat luar biasa. Sejumlah artis pun sangat luar biasa sekarang perhatiannya terhadap agama. Mudah-mudahan ini adalah tanda yang baik buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Boleh tidak kita, kenapa kalau pertanyaan kedua tadi Ustadz Sony, sebetulnya
kehidupan surga dan neraka memang sudah digambarkan oleh Rasulullah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Sepulangnya dari sana memang Allah memvisualisasikan kepada Rasulullah, lalu kemudian menginformasikan kepada kita. Nah, terkait dengan hari kiamat, yang tidak kita ketahui adalah waktu terjadinya. Adapun tanda-tanda hari kiamat, Rasulullah sudah memberikan prinsip-prinsipnya. Tetapi yang tidak kita ketahui, bahkan Rasul pun tidak mengetahuinya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ayat yang kita bacakan di awal tadi, yang tidak ada satupun makhluk mengetahuinya kecuali Allah adalah waktu terjadinya hari kiamat. Kalau sekedar prediksi Rasulullah sebagai bimbingan kepada kita bahwa hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Tapi Jumat kapan? Hari ini hari Jumat juga. Mungkin bisa Jumat. Tidak ada yang bisa menentukan. Tapi Rasulullah hanya menentukan, hanya memberikan isyarat terjadi pada hari Jumat. Lalu kemudian diiringi dengan berbagai macam tanda-tanda kiamat besar dan kecil. Jadi yang tidak kita ketahui adalah waktu terjadinya hari kiamat. Karena sejumlah informasi yang kita terima beberapa waktu lalu ada yang memprediksikan tahun. Kalau dulu yang sangat marak sekali, kalau kita ingat ya Pak Herudin ya, tahun tanggal 9, bulan 9, tahun 1999. Dulu heboh sekali orang. Akan terjadilah suasana yang gelap, lalu kemudian akan terjadi kiamat. Bahkan beberapa waktu lalu pun banyak orang-orang yang memprediksikan sekian tahun lagi, sekian bulan lagi, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian akan terjadi kiamat. Nah, itu yang tidak bisa kita prediksikan dan tidak boleh kita memprediksikan. Dan kemudian ketika kita memprediksikan seperti itu akan melemahkan keimanan kita juga. Baik, Ustaz. Sehingga kita pesimistis. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi memberikan manfaat bagi saya dan kita semuanya. Amin. Wallahu a'lam. Amin. Terima kasih Ustaz untuk ilmunya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Baik. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bersama kami dalam Religi Pagi.